hasianganon. Alai didok Tuhan Yesus tu akan nama kaporsiai ibana. Podai hamuma saluhut bangso. Idama, sai domanaku dohamu ganup ari. Rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Matius 28 ayat 10 rodi 20. Sando Ratna hita sude Mananda Jesusi Partangin sando hape Anggo hasianganon Hoso warsak sahit pe Sai manosak do tok tok Ikon songgo hamatea Tu surina jomai Ai suriro namanea Uhumaladosai Dan natar pasiding be Anggo hamateani Ikondori bolus be Dingalau tu surgowi
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bersama-sama kita dengan penuh iman mengadakan perayaan Ekaristi Misa Requiem bagi orang tua kita, Bapak Losten Sabinus Hasugian. Beliau adalah orang tua dari pastor komisaris kami, Pastor Johannes Tinto Hasugian. Dengan demikian, sebagai keluarga besar Odo Karmel, Bapak Losten Hasugian adalah juga Bapak kami semua, para Karmelit. Maka dalam misa persaudaraan Odo Karmel pada sore petang hari ini, bersama-sama kita akan memberikan penghormatan yang terbaik kepada orang tua kita ini. Semoga doa dan salam yang melambungkan cinta akan meringankan duka dan meneguhkan iman kita semua. Sebab itu kita berharap akan berjumpa lagi dengan orang tua kita ini dalam keluarga abadi, yaitu bila Kristus datang sebagai pemenang atas maut dan mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa. Mari dengan penuh iman kita awali perayaan Ekaristi pada sore hari ini dengan hening sejenak. Kita siapkan hati kita seraya mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, perhatikanlah doa keluargamu ini. Engkau telah memanggil hambamu, Losten Sabinus Hasugian, dari dunia ini. Terimalah dia dalam kerajaan yang penuh damai dan cahaya, dan gabungkanlah dia pada persatuan para kudus di surga, yang kau tebus dengan darah putramu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami,
yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, ingatlah ini. Kabar baik yang saya beritakan itu adalah kabar tentang Yesus Kristus, keturunan Daud. Dialah Kristus yang sudah hidup kembali dari kematian. Karena memberitakan kabar baik itulah saya menderita, malah sampai dirantai seperti seorang penjahat. Tetapi perkataan Allah tidak dapat dirantai. Itulah sebabnya saya tabah menanggung semuanya itu demi kepentingan orang yang sudah dipilih oleh Allah. Saya menanggung semuanya itu supaya mereka pun mendapat keselamatan yang ada pada Yesus Kristus, yaitu keselamatan yang memberikan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Sungguh benar perkataan ini. Kalau kita mati bersama-sama Yesus Kristus, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Kalau kita tetap tabah, kita juga akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kalau kita menolak Dia, Dia juga akan menolak kita. Kalau kita tidak setia, Ia tetap setia, sebab Ia tidak dapat bertentangan dengan dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus sampai di Betania, Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Jarak Betania dari Yerusalem tidak lebih dari 3 kilometer. Banyak orang Yahudi sudah datang melayat Maria dan Marta untuk menghibur mereka karena kematian Lazarus saudaranya. Ketika Marta mendengar Yesus datang, ia keluar untuk menyambut Yesus. Sedangkan Maria tinggal di rumah. Lalu Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, kalau Tuhan ada di sini sebelumnya, tentu saudara saya tidak mati. Namun begitu saya tahu bahwa sekarang ini juga apa yang Tuhan minta dari Allah, Allah akan memberikannya kepada Tuhan. Saudaramu akan hidup kembali," kata Yesus kepada Marta. Marta menjawab, "Saya tahu Lazarus akan hidup kembali pada waktu orang-orang mati dibangunkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan kehidupan," kata Yesus kepadanya. "Orang yang percaya kepadaku, meskipun ia sudah mati, akan hidup. Dan orang yang hidup dan percaya kepadaku, takkan mati selama-lamanya. Apa kau percaya itu?" "Tuhan," jawab Marta, "saya percaya Tuhan Putra Allah, Raja Penyelamat yang disuruh datang ke dunia ini." Demikianlah Injil Tuhan. Para romo, para suster, keluarga yang berduka, teristimewa Bapak Komisaris kami, Pastor Tinto Asudiano Okar, ada Asudiano karena alumni Italia. Saya ditunjuk beliau untuk berkhotbah, lalu saya katakan, kalau saya khotbah para pastor akan gelisah karena tidak terlalu biasa lama khotbah. Kalau suster senang kalau saya khotbah, hanya pastor ini yang terasa menderita. Tapi tidak apa-apa, karena pastor tidak perlu lagi dikhotbahi, maka khotbah saya ini khusus untuk para suster, para brother, dan umat yang lain. Itu pun kalau mau mendengarkan. Yang dikhususkan kedua, khotbah saya ini khusus yang ada di dalam rumah. Kalaupun di luar rumah kebagian, itu urusan masing-masing. Kalau mau mendengarkan silahkan, kalau tidak pun silahkan boleh pulang duluan. Jadi itu khotbah saya tentang jadi khusus yang di dalam. Kalau yang berduka cita, teristimewa hidup saya, Opono Baboru, boleh didengar, boleh juga tidak, karena Opono ini juga sama dengan Opono Baduli, imannya luar biasa. Boleh aja lah, hanya tambah pengetahuan aja yang saya katakan nanti. Kalau untuk pertemuan sudah cukup, saya kira sudah mendalam. Itu. Jadi kita berbicara tentang kematian. Hamatian. Molo namation dong nama. Dido kita onikon. Ale mulubunya permatina sama nukuno bomo lah nima. Intina sudido kita ikon mati. Pastor Ipung pe
Siapa yang mau saya buat contoh selain pastor? Gak lain karena sudah lebih dua pastor itu. Jadi pastor itu pun jadi semua mati. Suster pun mati. Meskipun di dapur suster tetap dan mau dekat-dekat mati ya. Jadi saya pikir-pikir hidup itu hanya menunggu untuk mati. Kalau saya pikir-pikir ya, kalau Anda ikut berpikir silakan, kalau ada pikiran silakan, tidak masalah. Tapi yang jelas kalau aku perhatikan, semua kita ini menunggu-nunggu untuk Anda duduk menunggu untuk mati. Anda pakai jubah menunggu untuk mati. Anda tidak pakai jubah pun menunggu untuk mati. Jadi semua mau mati. Parsuting pun pada parsuting ini nggak sadar kalau dia juga mau mati. Parsuting pun mati. Meskipun dia syuting yang mati, dipikirnya dia tidak mati. Parsuting pun mati. Syuting pakai HP pun sama. Jadi semua mati. Itu yang banyak. Maka dikatakan orang bijak dari Italia, satu kepastian dari hidup ini adalah kematian. Jadi menunggu untuk mati. Orang sibuk sana kemari itu, lalu lalang naik sepeda motor, naik mobil Fortuner, Pajero Sport, dan Alfamart, semua itu tujuannya hanya mati. Punya panglong pun, seandainya ada panglong dua-duain, itu juga bukan Pak Simbol ya, marah itu sama saya. Pokoknya semua itu yang jelas. Karena selalu betul juga mati ya. Cantik pun mati. Tadi ada umat saya datang bawa dari Cipta Damai, mereka pakai baju putih. Lalu saya katakan mereka pakai baju putih pun akhirnya mereka sulit menggantinya. Akhirnya mereka paksakanlah pakai baju putih. Untung di sini ada banyak pakai baju. Akhirnya mereka tidak jadi. Di luar mereka di luar. Jadi kalau kita renungkan mau sombong pun ternyata pintar pun, ahli hukum gereja pun, studi ke luar negeri pun ternyata tidak studi pun ternyata bodoh. Lucu, kadang-kadang kehidupannya harus ditertawakan ternyata. Maka kehidupannya ada orang bisa juga mengatakan kehidupan ini harus ditertawakan, harus dibawa lucu-lucu. Karena tanpa kalau ketegangan itu, masalah itu, penderitaan itu yang parah-parah itu pun tanpa diundang pun sudah datang dengan sendirinya. Dia datang penuh dengan masalah dan penderitaan. Datang dengan penderitaan. Kalau orang menderita biasanya juga sulit tersenyum, sulit tertawa. Maka untuk mengobati penderitaan, yang sering tertawa itu biasanya penderitaannya lebih banyak. Siapa yang sering melucu-lucu, siapa yang sering tertawa, itu penderitaannya paling. Siapa yang serius merasa diri tidak ada penderitaan, maka hidup adalah kegembiraan dan sukacita. Pak Asudian ini, Pak yang ganteng ini, Pak Nova Hasugiano ini, Nova Hasugiano ini luar biasa kegantengannya. Tidak ada yang menandingi para anak-anak. Hanya ada satu orang merasa mirip kegantengan. Pastor Tito. Tapi yang mirip dengan Bapak kegantengan dikatanya udah terserah, bisa keluar. Jadi Bapak Nova ini katanya mau bukti darah lagi, tidak mau. Opung Nova ini, oke lah, Opung Nova ini arahnya namanya sulit saya karena udah umurnya 86 tahun terus sekali. Jadi mau meninggal itu pun sudah penuh dengan suka. Tidak mau lagi dia cuci
darah karena dia siap. Dia tahu kematian itu juga ternyata sukacita. Ikut Kristus, kematian itu adalah sukacita. Buktinya apa? Tukang bunga bewoto do kematian sukacita. Maka dirangkai masuk kan ini kan dekorasi sukacita ini. Ini dekorasi sukacita. Lihat, mantap kan? Jangan ada kesedihan. Nabot, ini selama Nabi Nabi pula menderi kematian itu adalah suka. Itu kami putih tanda suka kematian itu. Maka Paulus mengatakan itu dengan sangat-sangat baik. Kematian hidup adalah sukacita. Kematian adalah sebuah keuntungan. Itu Paulus, jadi luar biasa. Jadi makanya kalau orang Batak takut dengan kematian, kalau di dalam rumah kalau ngomong tentang kematian setabi jawur. Asal ngomong katanya tadi ngomong kematian setabi jawur, sangat dijawur. Apa yang perlu ditakutkan? Memang kalau ngomong kematian langsung mati. Kematian itu urusan tuh hidup atau mati ada di tangan Tuhan, tidak ada. Maka baca-baca mau setia. Boleh dong, kalau makan ayam mana kematian gede, orang nama setia bisa buat. Ngapain? Ngomong lah, ya mati, ngomong mati. Seperti itu. Ngapain kita? Memang waktu saya dibeli paling lama setengah. Cuma saya sengaja sekarang nggak pakai jam karena nanti saya lihat dia tadinya tanggung beban. Makanya biarkan dia mengalir. Biarkan apa yang keluar dari dalam, biarkan. Yang tidak kuat tetap pertahankan kejengkelan biar aja tetap mengalir. Kapan lah, usahakan lama-lama. Kematian itu adalah kegembiraan, kematian itu adalah sukacita. Orang mendoakan temannya itu mati. Kalau orang Tuhan, paman bebas ya. Ngapain? Itu bukan urusanmu, itu urusan siapa? Urusan Tuhan. Urusanmu sekarang bagaimana kau hidup dan bagaimana kamu kalau sudah mati atau bagaimana nanti mati. Itu yang penting dalam kehidupan ini. Maka kalau orang bicara lagi, kalau melihat kematian, pertama-tama lihatlah ke kehidupan. Bagaimana kau hidup? Ya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dalam urusan puisi mati selesai. Sudah ini kok mati. Pakai masker benar-benar. Pakai masker, awas dong, langsung pakai sarung pada waktu kamu rumah. Itulah, makanya seperti silakan pakai masker, tidak pakai masker silakan tidak. Yang coba ditanya nanti orang kita umat itu 2 jari semua mati. 2 jari dan kulatih mati. Karena memang yang pasti itu dalam hidup mati. Sedangkan mau menikah diberi latihan kemudian dapat orang kita dulu pengantin latihan. Kenapa? Latihan mati yang udah bahkan kuajari setiap rumah sudah boleh mencetak walau perahu poti mati. Bahan membikin sekeluarga tapi juri. Wajib poti mati. Bahan tulis prinsip walau katolik gimana? Rip baru sudah tubuh. Tanggal sekian, misalnya 17 Maret tahun 1976 mati, kosongkan dulu. Nanti pas matinya itu yang penting Anda sudah siap peti mati di situ. Pajang muncul di sana. Ngapain harus ditunggu-tunggu merepotkan? Karena memang kita pasti mati. Kenapa mulai sekarang pesan peti mati? Peti mati. Lopit sangat nih. Soalnya jam ganti-ganti keluarga. Apa saya baca baju? Kalau lo tuh manggau beri. Bahkan akamat tak berjodoh itulah 2 jari 2 kata. Baru Pak naik disuruh baik ikat. Boleh orang palu be, latihan. Kusuruh latihan mati mereka umat kusuruh latihan mati. Karena
banyak kita takut mati, maka perlu disadarkan bahwa tujuan kita. Banyak orang-orang tidak sadar bahwa dia akan mati. Udah untuk ini akan diam. Direport orang mati gimana? Jangan rugi dia gitu. Polisi beringali-gali, tentara beringali-gali, polisi beringali-gali, tua pastor beringali-gali, jangan dia perasaan yang mati, merasa dia tidak mati, merasa. Maka perlu disadarkan bahwa kita mati. Halo kawan, mati nama mau, bakal mulai terakhir udah Topinai na mau muda ono puluh tahun kita mulai ikut siap pun masih bisa persiapan nggak bisa orang 10 tahun mulai acik tipu 40 tahun lebih acik tipu acik patu dan gue berdalam dan gue walang jaga dan gue walang lemah nabi Allah cakap tiap hari tu beda orang 50 tahun lebih nggak cakap tiap hari wah apa saatnya 20 orang iya benar. Isi kita. Urokot dok, ya harus ikut bawa urokot. Orang nungarong mengeluh sakit, hati-hati mati. Isi mengeluh sakit itu tanda-tanda mati. Karena kematian diawali dengan rasa sakit. Isi dah mulai masa saya siap-siap mama mati. Tamrin, hati-hati. Isi mulai acik tukul acik ini acik patun acik pak ni doa pun siap-siap jadi siap-siap mah tapi memang sekali lagi caranya isi macam cara asugu membagi kabar mahi sugu membagi kabar mahi naron isi mana mah sama ni membagi kalau nak hambatnya semua mengenal umur semua mengenal waktu. Pokoknya kalau orang di Tuhan, ambil, jemput, kalau mereka cabut, nyala, suruh-suruhan orang cabut jauh dari surah, cek orang, jauh, datang angkat selesai. Sajam. Saja, oke? Saja. Celana, bahasa obat. Bahasa obat melengket ala nunga 26 tahun. Baru ideologi kematian itu kegembiraan. Tidak mau makanan setiap tidak itu pastor kan? Mudah juga mau geli, bisa. Tetap maju sabar. Karena umat ngeliling sabar Tuhan Musa lelimo. Senari pastor maju geti-geti maka saudara-saudari yang terkasih Marta sebenarnya juga dia tidak suka saudaranya mati, keluarga juga tidak suka saudara bapak ini meninggal, tetapi Yesus tidak mengiyakan itu. Yesus tetap meskipun dia sayang kepada si Marta, sayang sama si Maria, sayang sama si Lazarus, tetap dia melaksanakan atau mengiyakan kematian itu sendiri. Meskipun dia si Lazarus dibangkitkan, tapi dia toh akan mati. Yesus telah menggambarkan bahwa dia telah mati, juga dibangkitkan. Bagi orang Kristen yang penting adalah, bagi pengikut Kristus yang penting adalah kalau mati, dia kita lah. Unangnya kalau mati selesai. Bagi orang Kristen, kematian itu masih awal tahap berikut untuk melangkah kehidupan yang kekal. Inilah yang dikejar-kejar oleh orang Katolik teristimewa dalam doa Ekaristi itu. Tiap kita perayaan Ekaristi selalu ada mendoakan orang yang meninggal. Selalu itu, tidak pernah ketinggalan. Mulai ketinggalan dan silap Opung Nova ini sudah melakukan itu, saya kira, meskipun belum sempurna. Mana sui bangga karwa siap Opung Nova kalau super haposya ngau jamin 20% masuk surga. Tahu roh taruhan 100% di tangan Tuhan. 20 mau jamin.
Hidup bahasa. Bahasa roh, bahasa. Nama mantap, Minggu mantap. Istilah semar minggu dan jaminan bagi masuk surga. Istilah malas semar minggu hati-hati masuk neraka. Mulai neraka itu lima masih lumayan. Neraka itu lah, semua. Dia mengenal dia awang-awang mah. Tanah pengen menolak. Dia menolak, surga menolak, neraka menolak, tanah menolak. Dia makan malas semar minggu. Puno pawui nampi maju amar kareta dulu puno pabu boru kira cecen daga dia malah kupuru juga deh naku pakat makanan lalak persoalan tiba pesta umur 10 tahun hidup perkawinan ada soal isor kan ada kan sempat ada orang mati terlalu mah Aku biu bapak makanan kan ada pingin ikut siap-siap saya berkabar orang sahayu menjadi luar biasa kita beri tapi semua kita beri tidak ada alasan. Alasan kedua yang paling hebat menurut saya adalah karena iman mereka mempersembahkan anak dan putrinya menjadi biarawan. Wah, apa lagi yang dilakukan selain ini? Jangan dong, mau anak nak pejabat dia pada bangga wenda tujuan. Alih mau anak nak pastor, anak nak suster, weh. Meski budak boy selain di suster makin atau tuku di misal mau sabar. Mau anak nak pakai kan tujuan di sini. Tentara gelingna, roba makne pakai cekek tentara. Kalau ini bila, alih mau pastor pakai di okno kamu. Bisa pakai itu, kesudah ini kemudian mengalasi tua. Kalau ini mah soal orang anak bang tu anakku pastor, ada bu pakai juga deh. Roba pun apa boru, itu pakai selayar ke boru. Tuan istri wanita, selalu dia manutol. Dan boy, kalau ini, ada di luar ini bangga luar biasa. Anakku jadi pastor. Boruku jadi suster. Anak kesayangan ni Opunopa Julion pastor Tinto do suster Yohanita. Yang lain anak kalau pulau kena dia dua anak kesayangan. Kalau merasa anak kesayangan udah merasa. Mereka ini kan pada masalah. Urusannya mulai kan. Anak hasil pastor. Anak hasil, oh iya anak kesayangan. Kalau anak hasil, Opunopa boru, jujur malu. Apa hasil? Pastor Tito do suster Yohanita. Nah, basudiri dari bola-bola itu nak tuan boleh dulu ni, dorong. Anak kau pembalik kan hidup boleh datang tu nak tolong buruk ini. Dorong sudah yang lain-lain. Kata orang istrinya, suaminya lagi cemburu, suruh kalian lah. Suruh kalian. Anak kau boleh atau semua ni di antara bawah. Untuk anak kesayangan Pina, muruk istrinya, kaya tu. Nama masalah tu macam-macam. Sony maka dia belum memang jadi pastor atau suster. Nabi dengar orang jadi pastor atau suster. Aku baca. Udahlah. Kalau aku lagu. Anjir susah kebetulan semua tepat mensirusi. Tapi yang jelas saya yakin lewat perayaan Ekaristi ini juga keyakinan iman kita menghapus Tuhan Yesus kembali dikorbankan di tempat ini untuk penebusan dosa Bapa ini yang luar biasa. Misa Requiem yang sering kita tidak terlalu kita pahami. Misa Requiem ini untuk Yesus kembali dikorbankan di meja altar ini untuk penebusan Opunopa. Itulah hebatnya Katolik, luar biasa. Maka orang pindah sekatolik, orang pindah sekatolik. Dan orang Misa Requiem ini nas. Mana itu Misa Requiem? Orang pindah. Balik. Maka na 20 nakingan ni na hurangi na boy na langsung na mau menebus dan langsung menebus sakramen Ekaristi itu luar biasa Katolik. Boy maka na lepas musuh apalagi tidak ada dalam sudi kapastoran tidak ada kapal mengubah tubuh Kristus dan menggunakan tenaga dulu sedutuk
Jadikanlah ini tubuh dan darah Kristus. Mulai dari tubuh dan darah Kristus. Darah. Tubuh dan darah jadi pematang doa dan ini Kristus dikorbankan untuk Bapa ini. Itulah hebatnya Katolik, dikorbankan lagi untuk Bapa ini. Maka Bapa ini dijamin terlagi 100% masuk. Itu luar biasa. Itu para diri tidak korban. Nah sini unang pala bigi. Kalau kesepai bigi posok-posok juga semua. Padahal kan orang ini tidak kita mendoakan dan lewat ekaristi semoga Bapak ini beristirahat dalam keabadian di surga. Amin. Setelah disegarkan oleh firman Tuhan, mari kita ucapkan kembali iman kepercayaan kita syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. kita lambungkan doa umat halaman 36. Marilah kita doakan saudara kita Opu Nova Doli Hasugian pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Kristus telah berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menangisi Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Nain. Anugerahkanlah hidup kekal kepada saudara kami ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah saudara kami ini dalam kebahagiaan di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. saudara kami telah menerima sakramen pembaptisan dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia Kau gabungkan dalam persatuan para kudus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. saudara kami telah menikmati perjamuan tubuh dan darah-Mu. Perkenankanlah ia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami berduka cita atas kematian saudara kami ini. Hiburlah kami dengan harapan akan hidup kekal. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa kami, ucapan syukur dan harapan kami yang kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan Bapa kami, Putra-Mu telah mempersembahkan diri kepadamu sebagai kurban hidup. Kami mohon terimalah kurban gereja-Mu, agar hamba-Mu, Bapak Losten Sabinus Hasugian, Opu Nova Doli Hasugian, Engkau lepaskan dari semua dosa-dosanya, dan Kau anugerahi hidup abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Ia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu, bersama paduan para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak yang menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon agar semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persekutuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Cornelius Sipayu, serta semua rohaniwan. Dan teristimewa ingatlah akan hamba-Mu, putra-Mu terkasih ini, Losten Sabinus Hasugian, yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Dan ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Umat Allah yang terkasih, kami mohon dengan sangat hormat yang boleh menerima komuni adalah umat Katolik yang sudah resmi menjadi Katolik. Kalau belum, kami mengharapkan supaya kita di tempat saja dan berdoa sesuai dengan yang kita imani. Demikian, terima kasih. Kita bernyanyi nomor 423.